Bapak Pendeta Denny, Ibu Pendeta Arni, Ibu Pendeta Sonti. Ya, kita sungguh bersyukur kalau hari ini kita bisa bersekutu lagi. Saya kan sempat berpikir begini, waduh, kok 2 kali ya persekutuannya bulan Januari ini ada pengikutnya enggak ya, gitu kan. Cuman ya gimana ya, saya sampai bilang sama Yafet, kalau saya sih oke-oke aja setiap minggu persekutuan juga. Rasanya gimana gitu ya, biar aja tiap minggu persekutuan juga nggak apa-apa gitu kan. Yang jelas kalau saya ada di tempat pasti akan join gitu kan. Yang waktu tanggal 8 minta maaf banget karena dalam perjalanan kami libur tipis-tipis gitu loh. Nggak lama, sebenarnya cuma 1 minggu, tapi sudah refresh sedikit ya. Iya, terima kasih. Kita semua bersyukur karena kita bisa Tuhan izinkan masuk tahun 2024. Persekutuan Agape banyak tantangan. Semua anggota mungkin sibuk. Kita ingin bersama-sama lebih banyak lagi, tetapi ya kadang tercapai, kadang tidak juga. Tetapi itulah kehidupan ya. Yang jelas kita mau bersyukur saja kalau Tuhan Yesus itu baik untuk setiap kehidupan yang kita boleh alami dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga. Dan saat ini mari kita akan masuk dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian sebelum nanti saya minta kesediaan Ibu Sonti untuk membuka dalam doa. Kita menaikkan pujian, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Kedengaran nggak ya musiknya ya? Oke, makasih. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, biar janji-Mu benar di dalam hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam. Setiap jamnya Tuhan, di Aku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, datang juru selamat, berkatilah. Silakan Ibu Sonti untuk membuka dalam doa. Kak Sonti. Iya, iya. Ternyata saya punya tertutup. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh persekutuan hari ini. Tim Agape meskipun melalui Zoom. Tuhan, betul, benar sekali.
bahwa bukan hanya setiap jam, bahkan setiap detik kami membutuhkan Engkau. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi waktu-waktu di depan ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, yang maha mulia, maha agung, tetapi yang adalah Tuhan yang eh, Bapa kami dan juga Gembala kami yang senantiasa bersama kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk eh, tim kami ini Agape yang sungguh Tuhan berkati sehingga kami mempunyai waktu persekutuan setiap bulan. Tuhan berkati kami semua yang sudah hadir ini, bahkan juga teman-teman kami yang belum hadir oleh karena sesuatu hal mereka tidak bisa hadir. Tuhan juga memberkati menyertai mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan persekutuan kami ini kepadamu dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sonti. Ya, Terima kasih banyak. kita akan melanjutkan pujian kita. Ya, tetap semangat memuji Tuhan. Saya mencari lagu-lagu yang lama nih. Kayak kangen gitu ya. Maaf, ini lagi. Ya, ya kita akan naikkan pujian ya. Ya Yesus terang dan kuatku. Ya, waktu ini lagu waktu masih kita muda ya. Kita menyanyikan dengan semangat, semangat masa muda. Walaupun kita sudah tua. Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah, berikanlah apimu, naik masuk dalam hatiku, berikanlah, berikanlah apimu, bersihkan aku masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan jernih. Berikanlah, berikanlah apimu. Jika hilang harapku, mintalah, mintalah apinya yang menggerakkan hatimu. Itulah, itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana jaraknya, menyucikan begitulah. Ia beri apinya. Hai jika hilang harapmu, hai jika hilang harapmu, mintalah, mintalah apinya yang menggerakkan hatimu. Itulah, itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya, menyucikan begitulah. Ia beri apinya, ia beri apinya, ia beri apinya. Puji Tuhan, kita punya api Roh Kudus yang menggerakkan kita terus untuk melayani Tuhan. Sekalipun mungkin semakin lama, mungkin kita tidak kuat seperti waktu kita masih muda, tetapi Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita hingga hari ini, karena Dia yang sudah memanggil kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian satu lagi, karena kita cuma sedikit, ya maksudnya nggak terlalu banyak. Nanti saya berikan kesempatan untuk kita boleh bersaksi. Iya, aku harap pada Yesus. Sesudah pujian ini silahkan Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan selama tahun 2023 dan sampai memasuki tahun 2024, mungkin ada hal-hal yang luar biasa yang ingin disampaikan, disaksikan, saya berikan kesempatan. Iya. Maaf ya, ini yang saya share sama Pak Choi ini lagu yang saya foto sendiri
lagi, aku harap pada Yesus. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit berbeda, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit berbeda, aku bersandar padanya sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit berbeda, aku bersandar padanya sampai selamanya. Aku bersandar padanya sampai selamanya. Aku bersandar padanya sampai selamanya. Ya, puji Tuhan, kiranya kita terus bersandar kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita sampai selama-lamanya. Kita terus bersandar. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan melalui apa ya, saya kasih waktu 5 menit aja ya, supaya bisa berjalan dengan baik semuanya. Silakan Kak Sonti, Ibu Sonti yang akan sampaikan. Terima kasih banyak dikasih kesempatan. Ya, yang saya saksikan itu tahun lalu itu adalah ucapan syukur kami kepada Tuhan karena anak kami Hana Daniel ya mengalami pemulihan Tuhan. Ya, pemulihan yang luar biasa. Pada 3 minggu mereka di negara Uzbekistan, negara tetangga, bulan Juli tahun lalu mengikuti training penginjilan. Nah, 3 minggu ini mereka bukan hanya belajar, tetapi mereka diuji bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan, bagaimana melayani, bagaimana penginjilan. Nah, saya melihat tiga anak kami, Hana dan Daniel, dan juga anak asuh kami yang namanya Dasha, ya perempuan. Ini Dasha ini juga sangat mengalami kepahitan hidup karena memang bisa dibayangkan dia anak yang terbuang. Mereka ada 8 orang bersaudara tapi berlain-lainan semua bapak. Dan ya sudah kita merasa secara psikologis itu sangat pahit hidup mereka. Tetapi setelah mengikuti itu, anak kami Dasha, Daniel, dan juga Hana itu mengalami pemulihan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pemulihan, pertobatan, dan pemulihan. Nah, sehingga mereka sekarang ini begitu setia melayani. Nah, meskipun anak itu hanya karena Tuhan ya. Jadi si anak kami Hana ini, dia semester 4 sekarang kan. Tetapi banyak teman-temannya di universitas itu gadis-gadis yang seperti konseling gitu loh. Bukan hanya orang Kristen aja, tetapi kalau dia sudah konseling mereka, dia begitu senang langsung PI gitu loh, penginjilan. Nah, sehingga kalau dia pulang itu ke rumah setiap hari Sabtu, kan mereka tidak bersama dengan kami, mereka di kota kecil. Jadi kalau dia pulang, ya kami mau mendengar dia aja, menolong dia, karena dia sudah selama itu mendengar keluhan-keluhan orang. Nah, itu luar biasa saya lihat, karena
dia sendiri sejak kecil dia begitu mengalami kepahitan karena saya tidak ada perhatian sama sekali karena kami tinggal di panti asuhan 24 jam bersama dengan anak-anak yang hidup begitu. Nah, Daniel juga, memang Daniel kami ini 25 tahun sekarang, mau 26 tahun, tapi baru dia semester 8. Karena 5 tahun dia gagal. Karena memang waktu dia gagal itu kami tidak pernah, kami di panti asuhan, jadi nggak pernah kami perhatikan. Bahkan ada kata-kata yang membuat dia sangat menderita, kata-kata dari saya. Tetapi Tuhan luar biasa, sehingga dia melayani di satu badan misi sambil kuliah, tapi dia sekarang dia menyusun skripsi, dia ikut bahasa Mandarin, sastra Mandarin, jadi dia sambil melayani ada satu di youth house di dekat sekolahnya, kuliahnya. Nah, saya melihat ternyata eh, kepahitan ya karena memang kita jadi karena korban lah dia, korban dari pelayanan kita. Tetapi Tuhan menolong mereka. Nah, Fani juga sudah dia bekerja sekarang di bersamaan di kota apa di mana Daniel Hana kuliah. Dia bekerja di satu klinik of Hope. Nah, klinik ini punya orang Amerika, tapi manajernya orang setempat. Nah, di sana Fani sebagai dokter spesialis anak dan spesialis infeksi, deh. Uh, dia melayani semua bayar gratis gitu. Jadi dokter-dokter di sana itu melayani tidak gratis seperti ya sosial ya, klinik sosial begitu. Nah, tapi dia ya untuk kebutuhannya cukuplah tuh puji Tuhan. Tapi dia masih mau belajar sekolah teologi ya, mungkin 2 tahun, bukan sekolah teologi sih, bagaimana melayani supaya dia dapat sertifikat 2 tahun karena itu merupakan persyaratan untuk WEK, masuk WEK. Jadi dia mau masuk WEK tapi belum, memang dia sudah Ibu Nur, Pak Nimrod sudah bersedia, tapi dia belum bisa melengkapi. Nah, dia mulai bulan Maret dia mau masuk youth ministry melalui sekolah yang dibuat oleh Pak Halim di California, tapi melalui Zoom online. Nah, saya sungguh bersyukur sekali. Juga anak asuh kami Dasa ini, dia begitu dipulihkan oleh Tuhan. Sangat dipulihkan oleh Tuhan melalui penginjilan belajar 3 minggu tahun lalu. Ya, tahun ini bersyukur untuk Green Can. Ada banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan masa tahun lalu, tapi inilah yang luar biasa Tuhan bekerja untuk anak-anak kandung kami dan anak-anak asuh kami. Anak-anak asuh kami ada 5 orang atau 6 orang di kami sekarang. Iya, terima kasih banyak untuk dukungan doa-doa semua teman-temanku yang begitu setia mendukung kami di Agape. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sonti. Luar biasa ya, Tuhan menolong Ibu Sonti hingga saat ini. Tidak mudah membesarkan anak-anak sambil membesarkan anak orang. Ya, maksudnya anak sendiri sama anak orang ya. Pasti ada yang akhirnya menjadi korban. Tetapi Tuhan Yesus memang jelas memanggil Ibu Sonti dan juga Pak Pit, Hengkesa dalam pelayanan ini ya, sehingga walaupun bagaimana Tuhan pasti akan pulihkan ya kondisi yang berat sekalipun. Puji Tuhan itu semua menjadi kekuatan untuk kita semua juga di ladang pelayanan kita. Silakan satu lagi Bapak Ibu, 5 menit juga saya berikan kesempatan 5 menit untuk menyampaikan kesaksian. Sekaligus nanti kalau pas pokok doa nanti untuk doa syafaat nanti saya berikan kesempatan kepada yang belum bersaksi gitu ya untuk menyampaikan pokok doa nanti sesudah firman Tuhan. Ya silakan untuk menyaksikan lagi. Ada Bapak Ibu? Itu Pak Yafet yang baru ulang tahun bulan ini. Oh. Nanti katanya kesaksiannya di firman Tuhan nanti. Oh, haleluya. Soalnya Bu Eko nggak ada.
Iya, Bu Eko nggak ada. Siap, siap. Iya, mungkin dari saya sedikit ya. Kalau nggak ada lagi yang menyampaikan kesaksian, saya cuman bersyukur karena melewati masa yang cukup sulit waktu saya sakit. Dan Tuhan kasih hadiah waktu hari Natal, yaitu anak kami yang di Aussie itu pulang. Dan itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu dia mau pulang. Jadi kami itu sebetulnya dia tuh mau ngeprank saya dan bapaknya gitu kan. Tapi anak saya yang besar itu bingung nanti mau ke bandara seperti apa, pamitnya bagaimana. Lebih baik di prank mama aja gitu kan. Jadi aku ajak aja, aku kasih tahu supaya nanti kita jemput, mama nggak tahu jemput gitu. Jadi istilahnya saya aja yang nggak dikasih tahu kalau anak saya itu mau pulang gitu kan, mau ya mau Natalan di Surabaya gitu. Dan akhirnya mereka pamitnya gini, Ma, aku mau ngelancarin mobil ya, katanya gitu kan. Memang anak saya kan sudah belajar setir mobil yang pertama itu. Cuman harus dilancarkan lagi. Terus bilang gini, tapi agak lama ya, soalnya kayaknya mau sampai ke tol deh, katanya gitu. Jadi agak lama, ya terserah, nggak apa-apa kalau perginya pagi. Ya mereka pergi pagi-pagi jam 7 gitu, mereka udah jalan. Terus sudah, saya tuh nggak tahu kalau mereka itu ke bandara jemput. Sampai akhirnya pas pulang, saya kan sedang setrika baju, saya belakangin pintu masuk kamar, saya sedang setrika, Ma aku udah pulang, katanya, oh iya baguslah, saya bilang begitu, jadi lancar, bagus. Setelah saya ngomong kayak gitu, kok ada lagi suara, halo mama, katanya gitu. Saya balik belakang gini, loh kamu kok di sini, saya bilang gitu. Ternyata dia pulang. Yang saya ingin saksikan bagaimana Tuhan itu baik. Anak saya itu kan maksudnya nginep di rumah temannya aja sepanjang mereka dari kecil sampai besar itu nggak pernah. Jadi nggak pernah kan kalau ada yang lain temannya kadang nginep gitu dengan kami gitu kan sama anak-anak gitu. Kalau anak-anak kami tuh nggak pernah nginep di rumah temennya apa kemana-mana tuh pasti dijagain gitu kan oleh kami gitu kan. Nah tiba-tiba dia memutuskan untuk mandiri ke Australia, keinginannya dia sendiri itu sampai doa dan puasa segala macam. Yang saya ingin saksikan bahwa 1 tahun itu Tuhan luar biasa dalam kehidupan anak-anak ya, secara khusus ini yang merantau ya, namanya Erin. Ya, Erin ini memang beda sekali sama kakaknya. Kalau kakaknya itu memang suka noto-noto barang gitu kan, rapi gitu kan, semuanya tuh rapi bersih. Kalau adiknya tuh enggak. Jadi kalau kakaknya ngerapihin, nanti tunggu aja yang berantakin adiknya gitu kan. Tapi Tuhan itu waktu dia mandiri, Tuhan itu mengajar dia bagaimana caranya untuk mandiri, seperti apa sehingga yang tadinya tidak senang rapi-rapi, sekarang dia bisa rapi-rapi. Itu satu pelajaran yang berharga bagi saya gitu kan. Saya membayangkan anak perempuan kalau nggak rapi itu seperti apa. Dan dia sudah bisa. Dan dia sudah bisa untuk mengkelola keuangannya yang tadinya kalau ini adanya ya maksudnya Erin ini waktu sekolah itu nggak bisa ngelihat Alfa atau Indomaret. Kalau ngelewat itu pasti harus mampir. Ya. Jadi kan saya berpikir ini anak kayaknya kalau pegang uang boros gitu ya. Tetapi Tuhan itu baik. Waktu dia merantau, kami mengajarkan dia bagaimana cara mengelola uang. Cara bagaimana dia harus menyisihkan uang. Akhirnya dia bisa berlibur, bisa punya uang sendiri, bisa beli tiket sendiri. Dan dia bilang, aku ke sini, ya bisa. Dia bisa. Yang pertama saya ajarkan, kamu harus memberikan persepuluhan. Itu ada harus ditempatkan sendiri semua gitu. Dan dia setia memberikan persepuluhan. Terus akhirnya dia bilang aku gratis kok liburan ini, kok bisa gratis? Iya, aku beli tiketnya waktu bulan Agustus sebelum mama ulang tahun aku sudah punya tiket katanya untuk ke Indo. Loh iya iya, jadi kan dari Agustus sampai Desember kan aku kerja, ya itu udah kembali katanya, udah balik modal, jadi aku ngerasa liburan ini aku gratis katanya. Ya jadi dia tuh bisa mengelola keuangannya dengan baik begitu kan. Nah terus dia datang itu ke sini, dia bilang gini, Mak, tahu nggak waktu aku mau libur, bosku bilang gini, ya kamu sana libur, nih uangnya katanya. Mama tahu nggak aku dikasih 5 juta. Tahu gitu mah aku nggak usah nabung untuk liburan, tahu bosku mau kasih uang. Saya bilang, yang namanya nabung itu kita nggak pernah rugi gitu kan. Dasar kan anak muda gitu kan, kita nggak pernah rugi. Nah, yang namanya nabung nggak pernah rugi. Oh iya betul kata dia bilang gitu. Terus bosku bilang gini lagi, Mak. Ya udah nanti kan dia cuti 2 minggu, minta cuti dari pekerjaannya itu 2 minggu. Tapi kalau sekolahnya memang sedang semester, ya sudah mau masuk semester baru bulan Januari ini. Jadi memang lagi libur semester 1 bulan biasanya libur semester. Terus dia bilang gini, kata bosku gini, ya sudah sana kamu libur, nanti uang mingguanmu tetap saya kirim. Dia kaget kan,
kan yang nggak ada uang kalau nggak kerja gitu kan dibayarnya setiap hari kerja tuh kan per jam dibayarnya kan dia itu kan. Jadi kalau nggak kerja ya nggak ada uang, makanya dia harus menabung kalau dia mau mempergunakan waktunya, misalkan mau jalan, mau liburan gitu kan. Bosnya malah bilang begitu, nanti uang mingguannya tetap saya transfer katanya. Udah sana liburan. Maksud saya Bapak Ibu begini, Tuhan luar biasa memelihara hidup kita. Karena bosnya ini kan Muslim ya, orang Palestina bosnya ini. Tapi dia begitu mempercayakan pekerjaannya itu, tokonya dia tuh sama anak-anak ini. Maksudnya kan dia berdua yang Kristen, satu temannya dia Katolik, teman kampusnya. Kerja di situ. Dia nggak pernah nanya, oh harus begini-begini. Mungkin juga itu ujian. Tapi luar biasa, 1 tahun, hampir 1 tahun ya dia kerja di tempat ini, itu diperhatikannya sebegitunya. Dan pasti nggak banyak orang gitu kan yang diperlakukan seperti itu. Libur dikasih uang, uang minggunya dia nggak kerja tetap ditransfer. Sehingga anak kakaknya gitu kan, anak saya yang pertama itu, mak, satu pagi gitu kan, Erin masih tidur, mak, itu loh, Erin loh, adek loh, kenapa? Lagi tidur-tiduran aja, ting, uangnya masuk katanya. Lah kalau kita tidur-tiduran mana ada uang masuk katanya gitu. Adanya dia lagi tidur gitu, ting, uangnya masuk, enak men katanya dia itu hidupnya katanya gitu kan. Saya bilang enggak lah, semua orang itu kan itu karena hasil perjuangannya dia, karena dia disiplin. Saya bilang kan dia bekerja, dia nggak mau ada apa kalau pergi kerja itu lewat waktu kan, misalnya 6:30 dia lewat 5 menit atau lewat 1 menit, nggak begitu. Pokoknya paling maksimal itu dia itu kurang 5 menit harus sudah ada di tempat. Pokoknya sebelum waktunya dia kerja harus di tempat. Rupanya itu dinilai dan dibandingkan sama temannya gitu kan. Itu hanya kebaikan Tuhan saja. Dan yang paling penting dia punya kesaksian begini. Terakhirnya ini ya, ada satu anak pemudi di sini. Dia ingin gimana, minta pendapat sama dia. Rin, gimana kira-kira menurut kamu kalau aku tuh bekerja di sana? Terus dia lihat, banyak anak pemudi ini kan masih labil gitu kan. Kalau aku sih bilang kamu nggak cocok untuk di sana. Kenapa? Karena di sana bebas, terlalu bebas. Kamu loh masih hidup di sini, ada mama papamu, kamu aja bebas gitu kan. Bagaimana kalau nggak ada mama papamu di sana? Kamu belajar lagi deh, bertumbuh dulu deh imanmu di sini, baru nanti kamu ke sana. Saya kaget kan dia bilang seperti itu, karena puji Tuhan, anak-anak kita ya Bapak Ibu ya, kita sudah tanamkan konsep anak Tuhan itu seperti apa. Jadi anak-anak kami sudah punya konsep anak Tuhan itu harus seperti apa hidupnya. Jadi itu bersyukur, saya sangat bersyukur, sehingga yang namanya bebas, dia harus kata-kata di sana bebas banget. Kamu bisa punya uang banyak, iya. Di sini aja kalau kita belum punya uang banyak, kita sudah banyak melakukan pelanggaran, dia bilang. Nanti kamu di sana kalau uangmu banyak terus kamu melakukan pelanggaran, udah nanti rusak hidupmu. Lebih baik kamu bertumbuh dulu deh di sini katanya. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu membawa kehidupan kita ya orang tua. Saya tidak terlalu gimana juga seperti Ibu Santi persis, maksudnya mendampingi anak-anak tuh enggak harus begini, kamu harus berprestasi di bidang ini, harus begini, enggak seperti itu. Kalau bagi kami pemahaman mereka akan Tuhan lebih dalam itu yang penting dalam kehidupan kami. Dan saya juga bangga lihat Bu Sonti anak-anaknya melayani Tuhan. Ya puji Tuhan, walaupun kalau Ibu Sonti kan misionaris kan, pada gereja, golongan, tempat apapun juga oke ya. Tapi kalau kami itu yang namanya di gereja tuh kan kayak sudah terkotak gitu kan, doktrinnya semuanya. Jadi kalau ngelihat gereja lain tuh kan agak sedikit gimana kan, nggak familiar gitu kan, seperti Bu Sonti anak-anaknya mau ke gereja mana aja. Tapi kalau anak kami nggak bisa seperti itu. Tapi bisa menyesuaikan, ada di sana Agus sama Anita ya, di sana itu gembalanya gereja Kristus Yesus di sana, dia bisa ke sana. Walaupun dia bilang, ya aku nggak ditemenin katanya gitu kan. Tapi mereka tuh perlu, akhirnya dia singers juga di sana, dia main gitar juga untuk persekutuan remajanya gitu kan. Ya walaupun bukan gerejanya gitu kan, tanda kutip dia bisa melayani. Ya saya bersyukur gitu kan kalau anak-anak tuh hidup dengan Tuhan. Jadi waktu itu saya parno banget, mereka belajar motor aja saya parno, saya takut banget mereka nanti kenapa-kenapa gitu kan. Ini sekali saya kan sama anak-anak, mungkin karena mereka perempuan atau apa gitu kan. Jadi saya tuh gitu, tiba-tiba dia ingin jauh. Ya seperti itulah Tuhan buat hati saya sebagai seorang ibu. Ibu Nana juga tanya, gimana sih rasanya anak jauh?
Kalau saya juga belum siap katanya. Ya benar, nggak ada yang disiap. Saya juga sebenarnya nggak siap, dia jauh. Bayangin aja saya setiap hari aja selalu WA. Kadang-kadang mungkin, Dek, kamu bosan nggak mama WA? Kamu sedang kerja, sedang ini? Enggak, Dek. Kalau aku sempat aku jawab, kalau enggak ya nanti ya Mak ya, katanya gitu. Tuhan Tuhan begitu baiklah pelihara. Jadi saya dan Pak Yafet nggak bisa ngelihat gitu kan anak kita tuh sedang apa, tapi Tuhan itu menjaga dia luar biasa. Tuhan memelihara dia. Saya berpikir, oh bagus kalau dia tuh dengan orang Kristen, persekutuan di sini ada gini. Enggak Bapak Ibu, tapi saya yakin bahwa kehadiran dia di sana juga menjadi contoh yang baik. Kadang-kadang sampai apa bosnya aja lihat itu jangan macam-macam itu kayak khusus gitu. Maksudnya bahasanya dia tuh ngelihat Erin itu kalau dia ngobrol dengan temannya sesama pengusaha itu, dia suka nunjuk Erin itu anak muda khusus gitu loh, maksudnya nggak berbeda dengan yang lain. Saya bersyukur ya, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti juga melindungi dia. Ya kekhawatiran manusia ada aja lah Bapak Ibu, kan negatif-negatif, tetapi Tuhan tetap menguatkan hingga saat ini. Ya itu ucapan syukur deh. Nggak mau saya berpikir anak saya nggak pulang tahun lalu itu Desember, tapi ternyata dia pulang. Itu semua karena berkat dan kebaikan Tuhan saja. Iya, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya. Kita akan memuji Tuhan lagi, menyembah Tuhan dalam pujian sebelum nanti Pak Yafet akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Ya, mari kita menaikkan pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah
Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan akan disampaikan oleh Pak Yafet. Benar Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, maka kami boleh memanggil Engkau Allah kami, Tuhan kami, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur untuk segala firman yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga terus-menerus mengubah, memperbaharui, menghibur, menguatkan kami, membuat kami dapat hidup dalam kehendak Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk semua firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami masih rindu lagi Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, karena tanpa firman-Mu kami tidak punya terang, kami tidak punya pelita. Tanpa firman-Mu jiwa kami tidak segar. Tanpa firman-Mu mata kami tidak bercahaya. Karena itu Tuhan, berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom semua. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan dari Mazmur pasal 121. Mazmur yang pasti kita semua sudah sangat menikmati, baik untuk menguatkan kita sendiri maupun ketika kita menyampaikan firman Tuhan ini dalam pelayanan-pelayanan kita. Mazmur 121, karena pasti kita sudah menghafal, maka saya hanya membaca ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Biarpun nanti yang lain kita akan sampaikan dalam uraian. Firman Tuhan seperti ini, Mazmur 121 ayat 1 dan 2, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iya, kalau kesaksian tadi Ibu sudah, Bu Vince, Bu Gem sudah menyaksikan sedikit segala kebaikan Tuhan yang luar biasa memang dalam kehidupan kami. Ya mau ngomong apa lagi ya, Tuhan itu memang ya dahsyat lah, Tuhan itu hebat sekali ya. Kami ini siapalah kalau bukan karena Tuhan, ya nggak ada apa-apanya juga. Lewati sakit, saya sempat waktu pelayanan di cabang, ada cabang kami itu perbatasan Jombang Kediri, itu namanya Desa Medowo.
Mojo Agung atau Wonosalam yang terkenal dengan duriannya ya. Itu ada cabang kami di situ dan memang pelayanan dalam minggu itu sebelum saya hari Minggunya ke sana itu memang sangat padat dan sangat melelahkan. Nah, jadi pada waktu saya mau selesai saya khotbah itu ada beberapa pelayanan baik perjamuan kudus, baptisan itu dilakukan. Kalau baptisan kan sebelum khotbah. Nah, kalau perjamuan kudus setelah khotbah. Jadi setelah khotbah itu saya itu di mimbar itu sudah hampir jatuh. Ketika berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan itu seperti ada yang menjalar dari atas kepala sampai ke kaki itu ya. Begitu beratnya, saya hampir jatuh, tapi puji Tuhan saya masih punya kekuatan untuk turun sebentar dari mimbar itu. Lalu sebelumnya saya memanggil liturgos untuk memimpin satu pujian. Lalu kemudian saya punya tenaga sedikit, saya turun lalu duduk di kursi di belakang mimbar itu. Lalu kemudian saya berdoa, saya minta Tuhan kuatkan supaya saya bisa selesai pelayanan ini. Tuhan kasih kekuatan, lalu kemudian saya maju, setelah pujian itu saya maju untuk ke meja perjamuan kudus, untuk memimpin perjamuan kudus. Lalu kemudian di situ pun saya bukan kuat-kuat amat. Jadi kemudian memecahkan roti, menuangkan anggur, lalu mempersilahkan majelis untuk membagi. Setelah itu pun serangan itu balik lagi. Serangan itu datang lagi, jadi kedua tangan saya itu bertumpu pada meja perjamuan kudus. Padahal saya kan menjaga sekali sikap-sikap ketika menyampaikan firman Tuhan, bahasa-bahasa tubuh gitu ya. Ketika pimpin perjamuan kudus itu kan enggak mungkinlah saya bertumpu seperti itu, memang dalam keadaan yang memang betul-betul hampir jatuh. Dan Tuhan juga saya berdoa pada waktu dibagi itu jemaat sedang menyanyi, akhirnya saya berdoa Tuhan berikan lagi kekuatan. Sampai akhirnya selesai saya langsung buka jubah, langsung majelis saya itu langsung lihat saya itu sudah sangat pucat, lalu kemudian mereka beresin kamar tempat tidur vikaris, langsung saya disuruh baring. Ada sekitar 45 menit lah saya baring itu, dan kemudian bangun itu sudah segar. Tapi saya belajar itu ya, memang betul-betul kita itu enggak ada apa-apanya kalau istilahnya kalau Tuhan biarkan itu, waduh kita ini sudah memang betul-betul nggak ada apa-apanya. Itu kesaksian yang sangat luar biasa. Anak saya yang pertama itu sudah mendengar berita itu sudah nangis. Jadi waktu kami pulang, pada waktu pulang itu ternyata majelis ada beberapa yang masih menunggu saya di sini. Padahal ibadah itu kan jam 10 udah selesai. At least jam 11 itu padahal sudah pulang biasanya jemaat itu. Setelah ngobrol-ngobrol gitu, biasanya jam 11 itu sudah pulang. Paling lat itu jam setengah 12 atau jam 12. Nah ini mereka menunggu saya itu sampai jam 3. Jam 3 saya datang itu mereka masih ada. Dan kemudian satu yang mereka pesankan, mereka mohon. Karena saya selalu tidak mau. Mereka bilang, Pak Pendeta, mohon ya besok ke dokter. Gitu. Check up gitu ya. Saya kan paling tidak mau. Karena saya berpikir saya olahraga, saya makan makanan yang sehat. Semualah gitu ya. Pola hidupnya kan juga nggak gimana-gimana amat. Kalau begadang ya paling kalau misalnya lagi on gitu ya, persiapan khotbah itu kalau lagi on itu memang biasa sampai tengah malam gitu. Tapi nggak selalu. Nah, tapi mungkin memang itu sudah memuncak kelelahannya mungkin ya. Jadi saya hampir lewat lah, hampir menjadi hamba Tuhan yang kesekian jatuh di mimbar gitu ya. Ya itu kesaksian yang luar biasa. Saya pikir
Hasil check up-nya. Ya, hasil check up-nya bagus sebenarnya, jantungnya juga bagus, semuanya bagus. Mungkin aja gula darah ya. Gula darah itu sampai 190. Normalnya mungkin 100 ya, atau 120 paling pol. Saya 190, akhirnya dikasih obat untuk menurunkan gula darah dan sudah turun 160. Sejak itu saya makannya ya telur sama alpukat saja. Memang sudah tidak lagi makan nasi. Kecuali misalnya memang kalau di pelayanan itu sudah nasi sudah di piring ya sudahlah. Nggak bisa lagi gimana ini ya, karena tetap menjagalah perasaan tuan rumah, yang jelas tetap menjaga. Ya, ya kesaksian yang berikut yaitu anak itulah yang saya juga tidak menyangka bahwa Tuhan sungguh menolong dia. Terakhir itu mamanya itu menemukan catatan-catatan renungan dia, kan renungannya Erin itu. Kita begitu terharu ya. Kalau kita kan sudah pastilah di 3 itu sudah terlatih lah renungan, catat ya kan, ayat yang emas atau kata-kata yang muncul sebagai sebagai manifestasi dari teks yang kita baca itu kan biasanya langsung muncul tuh kata-kata bijak misalnya untuk menolong kita punya kekuatan atau sukacita dalam mentaati firman Tuhan, kan kita biasanya pakai kata-kata kita gitu ya. Terharu gitu. Kita tuh saya sering marahin dia kalau dia main HP sampai malam itu, kan saya sering marah. Sejak kami kasih dia HP itu, kalau dia main HP itu kami sering marah. Ternyata dia itu sering buat tuh cerita pendek dalam bahasa Inggris. Lalu dia share itu ke teman-temannya di IG ya atau apa gitu ya. Dia share gitu, dan biasanya itu orang-orang yang membaca cerita-cerita pendeknya dia itu kan jangan cerita berlanjut. Jadi biasanya orang-orang itu pada nunggu gitu cerita berikutnya apa. Nah, itu yang buat dia itu sampai malam gitu dia main HP gitu. Saya pikir itu dia main gitu. Ternyata dia ya nulis di HP itu pakai bahasa Inggris. Ya apanya itu kan pakai bahasa Inggris. Jadi kita juga nggak ngerti istilahnya, banyak yang saya tidak tahu persis gitu apa yang dilakukan oleh anak-anak ini ketika kita itu sebagai orang tua itu ya apalagi kita hamba Tuhan kan, kayak seperti di stigma gitu ya, anak hamba Tuhan itu harus begini, kebanyakan tuh begini gitu ya. Ya kita rindulah melayani baik-baik gitu supaya kita bisa menjadi berkat. Jadi waktu kita tanya, "Dek, kamu tuh di sana pakai bahasa Inggris?" "Ya iyalah, masa pakai bahasa Jawa," katanya. "Loh, kamu kalau melayani customer gitu pakai bahasa Inggris?" "Ya iyalah," katanya. Kita berpikirkan dari mana dia belajar, kami tidak pernah kasih dia kursus, kami tidak pernah bahasa Inggris di rumah gitu kan. Tapi itulah Tuhan ya, Tuhan tuh begitu baik. Jadi saya sama Bu Gem ini memang saudara-saudara kan sudah tahu ya dari dulu ya. Saya sama Bu Gem ini bukan orang yang selalu kompak dalam pengertian punya pendapat yang sama ya. Dari sejak kita mahasiswa, sejak di kampus kan, kalau saya presentasi dia yang banyak protes gitu ya. Kalau dia presentasi saya yang banyak nanya gitu. Jadi kayak kita mau berantem gitu ya. Kalau dia juga suaranya alto, saya kan tenor. Jadi kalau dia pimpin pujian, saya main musik, biasanya kita debat soal kunci. Dia bilang itu ketinggian, saya bilang itu kerendahan. Jadi kita ini bukan pasangan yang istilahnya apa ya, langsung klop gitu ya. Tetapi kita itu bersyukur karena firman Tuhan itu yang menjaga, sehingga perbedaan itu tidak membuat kita itu apa ya, membuat kita
benci gitu, tapi perbedaan itu membuat kita semakin belajar satu dengan yang lain bahwa dengan semua perbedaan kita itu kan sebenarnya Tuhan berikan kekayaan yang luar biasa. Biarpun kita itu begitu, tapi doa-doa kita itu dijawab, didengar Tuhan itu, ajaib banget. Nah, karena itu Mazmur 121 ini kita renungkan, saya renungkan, dan ini kan pemazmur sedang, kalau di sini dikatakan nyanyian syariah, ini kan sama dengan kata lain, ini nyanyian pendakian ketika orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan ini yang diaspora ini, mereka datang ke sana untuk berziarah, untuk menuju ke rumah Tuhan, menuju ke bait Allah. Ini pendakian, ini melewati perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang sulit. Pemazmur ini dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Itu jalan-jalan yang mereka lewati, dan mereka bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Perjalanan ziarah, perjalanan yang mulia untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang melewati pergumulan, melewati tantangan, melewati kesulitan-kesulitan, melewati mungkin ada hal-hal juga dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan yang membuat kita itu juga istilahnya lemah dari dalam gitu ya. Karena ada perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu ya, tidak sesuai dengan pikiran Tuhan yang kita pikirkan, mungkin berkaitan dengan masa lalu, dengan keberadaan kita, dengan pergumulan yang sedang kita hadapi, dengan apapun yang membuat kita akhirnya bertanya dalam hidup kita ini, pertolongan aku ini dari mana? Melihat keadaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan, pertolonganku dalam memimpin gereja ini dari mana? Tuhan, pertolonganku dalam mendidik anak-anak ini dari mana? Tuhan, pertolonganku untuk mengatasi ini segala macam ini dari mana? Ya mungkin kita bertanya juga seperti itu. Sama seperti pemazmur kan, perspektif kita sekarang ini kan, kita kan sedang menuju rumah Tuhan kan ini kan. Perjalanan hidup kita, entah berapa tahun yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini kan kita sedang dalam rangka untuk menuju ke rumah Tuhan. Kita rindu sampai ke rumah Tuhan, tapi untuk sampai ke rumah Tuhan itu kita membutuhkan kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu kita akan berpikir, sampai enggak, dari mana? Dari mana? Dan firman Tuhan ini, pemazmur ini menjawab, pertolonganku adalah dari Tuhan. Pertolongan kita dari Tuhan, dan inilah yang membuat kita punya harapan. Inilah yang membuat kita bisa bersuka cita. Inilah yang membuat kita bisa bergairah. Inilah yang membuat kita semangat melayani. Karena kita tahu bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Nah, kalau ayat-ayat berikutnya itu kan ayat-ayat penguatannya. Ayat 3, ayat 2 bagian B. Kenapa pertolongan kita dari Tuhan? Karena Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua, karena Tuhan yang peduli akan hidup kita. Itu dikatakan dalam ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah. Dia adalah Allah yang peduli. Dia Allah yang peduli terhadap kita. Penjagamu tidak akan terlelap. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Yang wajar itu kan penjaga itu pasti terlelap. Tapi untuk memelihara kita, anak-anaknya, hamba-hambanya, Tuhan tidak pernah terlelap. Dia peduli setiap waktu. Dia peduli akan apa-apa yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Dalam kita mengalami dinamika kehidupan, dinamika pelayanan, dinamika rumah tangga.
Tuhan peduli. Dia peduli bukan hanya setiap waktu, tapi dia peduli juga dalam melindungi kita. Dikatakan di situ, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah naungan kita dari semua kalau kita bilang serangan iblis, dari semua kesulitan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang lain, orang-orang yang ingin menyakiti kita, Tuhan yang melindungi kita. Jadi dia peduli untuk melindungi kita. Tuhan juga peduli sehingga tidak ada yang bisa menyakiti kita. Itu ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan itu adalah Allah yang sungguh peduli akan hidup kita. Maka memang pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang sempurna. Apapun masalah tantangan dalam hidup kita. Lalu yang menguatkan juga dari ayat 7 dan 8 itu adalah Allah itu adalah pertolongan kita dari dia itu karena dia adalah Allah yang memelihara sempurna akan hidup kita. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya. Kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bukan tidak pernah menghadapi tantangan banyak. Bahkan kemarin itu saya juga hampir tabrakan dengan truk karena iring-iringan biasa kan, iring-iringan jenazah kan mau ke pemakaman. Biasanya mobil pendeta itu tidak kalah cepat dengan ambulans. Jadi karena dia harus di belakangnya ambulans gitu kan. Dan itu dari Surabaya, pemakamannya itu di Sidoarjo hampir ke Porong. Jadi jauhnya luar biasa, lewati lalu lintas yang sangat padat. Karena kita jalannya itu sekitar jam 12, jam 11, jam 12. Jadi itu banyak kalau orang-orang kantor itu pada jalan menuju rumah-rumah makan kan. Padat sekali jalan. Saya hampir terputus dengan ambulans dan saya harus mengejar di persimpangan itu hampir ditabrak truk. Ya, tapi Tuhan itu memang tetap menjaga lah ya. Tetapi juga kalau misalnya mengalami kecelakaan, Tuhan juga pasti tetap menjaga. Ya, Tuhan pasti akan tetap memelihara karena dia sempurna. Dan yang terakhir, penguatan yang terakhir dalam ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saya melihat ayat 8 ini adalah kalau dia pertolongan kita, dia adalah penolong karena dia memelihara kita sampai kepada kekekalan. Akhirnya artinya sampai kepada rumah Tuhan. Sampai kita bisa masuk di rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati kesempurnaan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Maka rekan-rekan hamba Tuhan yang pasti sudah lebih banyak asam garam ya dari saya dan Bugem. Saya sharing pada hari ini bahwa kita juga dalam perspektif sedang menuju ke rumah Tuhan. Dari mana akan datang pertolongan kita? Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Apapun masalah tantangan dalam hidup kita, mungkin kita juga menjadi orang-orang yang bertanya seperti pemazmur, dari manalah datang pertolonganku? Dari mana? Tidak mungkin bisa begini, tidak mungkin akan bisa begitu. Sulit sekali. Secara manusia sepertinya tidak mungkin. Tapi pertolongan kita ada dari Tuhan. Dan biarlah bagian firman Tuhan ini memberikan kekuatan lagi selama tahun 2024. Kita menjalani pelayanan kita, kehidupan kita, rumah tangga, pribadi, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang akan memelihara hidup kita sempurna sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati kami, supaya sebagai hamba-hamba Tuhan, kami tidak kehilangan apa yang kami khotbahkan, apa yang kami terus yakinkan kepada jemaat, bahwa pertolongan kami adalah dari Tuhan. Jangan biarkan kami yang Tuhan percayakan pelayanan, justru kami terkulai. Jangan biarkan kami yang Tuhan percayakan melayani jiwa-jiwa, justru kami padam. Tapi biarlah kami semakin kuat, karena kami tahu bahwa pertolongan kami adalah dari Tuhan. Seperti pemazmur yang mungkin melihat gunung-gunung yang berat sekali perjalanannya, sulit sekali sampai kepada Yerusalem, sampai ke Bait Allah. Kami pun mungkin menghadapi itu, tapi kami berdoa supaya kami juga yakin seperti pemazmur bahwa pertolongan kami adalah dari Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terus matraikan, terus ingatkan, terus sadarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Yafet yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sharing ya. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan kita semua disegarkan lagi, dikuatkan lagi oleh Tuhan, memasuki menjalani tahun 2024 ini yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Ya, saya menyerahkan kesempatan ini untuk masuk dalam doa syafaat kepada Pak Denny. Silakan Pak. Baik, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kita hari ini. Nah, memang tentu kita mengaminkan bahwa pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan yang telah memanggil kita, dan sekarang kita ada dalam ladang pekerjaannya, dan tentu semuanya juga tetap dalam pertolongan dan pemeliharaan kepedulian Tuhan. Walaupun memang kadang-kadang saya juga berpikir dari mana pertolongan tuh kita, ya, tapi Tuhan selalu menjawab tepat pada waktunya, bahwa pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Pendeta Yafet yang sudah menolong kita. Bahkan saya juga rindu bahwa firman Tuhan ini juga boleh mendasari kita memasuki tahun sepanjang 2024 ini. Kita akan masuk dalam doa-doa. Tadi terima kasih untuk Ibu Sonti sudah memberikan kesaksian. Apakah ada tambahan pokok doa dari Ibu Sonti? Ya, mohon doa untuk tim Indonesia mau datang bulan Juli untuk ke Bishkek, ke Kyrgyzstan. Ini tim yang